وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Tapi kemudian kalau pada akhirnya mediasi nggak berjalan dengan baik, ya salah satu atau dua-duanya memang sudah nggak pengen bersama, ya udah cerai itu jalan terakhir. Dan ketika cerai bukan berarti kemudian hidup itu berhenti, enggak. Allah masih akan menjamin rizkinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa iyyatafarraqa, ya, kalau duanya berpisah, yughnillahu kullam min sa'atih, maka Allah akan memberikan cukup kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah itu maha luas dan maha bijaksana. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Dan ketika kita membaca ayat ini, ya saya jadi teringat kemarin saya ada kajian di Jogja hari apa ya, Jumat ini. Itu tuh ya itu kan ada pengurusnya, ada ketua, sekretaris bendahara gitu. Nah itu ya iseng-iseng aja saya ngobrol sama mereka dalam bentuk rapat itu bertiga itu. Saya bilang sama mereka, Bu ini dibikin di yayasannya, nah halamannya di mana Pak Ustadz? Ya di rumah jenengan lah, saya bilang gitu ke ketuanya. Ketuanya bilang, wah saya ngontrak Pak Ustadz, bukan rumah saya maksudnya. Ya udah ke ini, ke sekretaris, dia bilang saya juga ngontrak. Ke bendahara saya juga ngontrak. Jadi itu pengajian itu banyak janda-jandanya gitu, dan ya semuanya dibahasakan single fighter, jadi mereka mencari nafkah sendiri untuk anak-anaknya dan termasuk untuk bayar kontrakan. Dan nggak ada yang mati, artinya saya udah berbulan-bulan sama mereka dalam artian kajian itu tuh nggak ada yang kemudian dilaporkan salah satunya mati kelaparan, itu nggak ada. Ya masih hidup, masih ketemu, bahkan yang gemuk ya tambah gemuk ya ada juga. Sehingga ini membuktikan bahwasanya pada hakikatnya ketika kita kemudian berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kita, walaupun kita dalam kondisi sebagai seorang janda, ya maka Allah akan menjamin rezeki. Ya. Ini janda aja Allah perlakukan seperti itu, apalagi laki-laki. Nah, tapi selama ini aku dinafkahi sama istriku, emang selama ini kamu kurang gayaan. Ya, emang malas gitu kan. Nah, kalau kayak gitu ya sudah. Ya, prinsipnya tuh Allah tuh sudah menetapkan atau memberikan jatah rezeki buat kita semua gitu. Nah, tinggal kita itu gimana cara menjemputnya. Kalau kita malas-malesan, ya kita nggak akan mendapat yang maksimal. Dapatnya ya sekedar-kedarnya aja gitu. Ya, oleh karena itu maka sebaiknya seorang laki-laki jangan malas gitu. Ya, kemarin saya ngobrol sama saudara ini, dia bilang, si Fulan ini yang dulu malas kerja, sekarang dia cuma jual es krim, dibuka aja gitu, dia nggak kemana-mana, sehari dapat 300.000. Padahal dulu kerjaannya tuh selalu keliling ke tempat saudara-saudaranya minta duit, minta duit. Ya seikhlasnya, tapi kalau dikasih cuma 100, dia bilang, ya paling nggak 300 lah. Nah ternyata dia mau buka warung aja sehari bisa dapat 300.000. Nah artinya orang laki-laki itu kalau kemudian mau ikhtiar, ya Allah pasti akan kasih jalan gitu loh. Ya, jangan kemudian malah males-malesan. Karena laki-laki itu menafkahi, perempuan itu dinafkahi. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.